kembali lagi di Bincang Prestasi Revokasi. Nah, sekarang nggak perlu basa-basi lagi nih, karena kita tuh kedatangan bintang tamu yang sebelumnya udah ada di episode pertama. Nah, ini dia Mbak Tevi Liviananta. Nah, sebelumnya Mbak Tevi ini kan Mapres KS. Nah, sekarang itu udah upgrade teman-teman, jadi Mapres 2 Nasional. Gimana nih perasaannya Mbak memenangkan Mapres 2 Nasional, jadi udah upgrade nih sekarang? Oke, alhamdulillah tentunya seneng banget sih Mbak ya. Cuman ya gitu sih, kayak campur aduk banget. Ada sedih, udah terharu, seneng, dan pastinya bersyukur teman-teman. Oke, bersyukur ya. Nah, tadi kan perasaannya Mbak Tevi sendiri. Kalau sekarang perasaan bisa bertanding nih di nasional, kan kalau di nasional tuh pasti ketemu teman-teman dari univ lain yang keren-keren banget. Nah, itu perasaannya waktu itu gimana? Rasanya bener-bener apa ya, kayak banyak banget kan teman-teman di sana, campur aduk sih antara kayak takut, iya, khawatir, pressure dan lain sebagainya. Cuman sementara itu, tapi kita juga senang teman-teman, karena kan bertemu banyak orang ya, tentu menginspirasi juga karena kita dari berbagai daerah dan mereka juga bawa nih produk inovatifnya gitu, yang menantang kita atau men-challenge kita sendiri agar bisa terus berinovasi dan membuktikan salah. Kan banyak banget teman-teman orang-orang yang di sana ini, dan kita tuh saling menginspirasi juga gitu, apalagi banyak produk inovatifnya, dan di situ itu malah men-challenge diri kita sendiri untuk semakin menghasilkan karya yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Challenge ya. Oke. Tadi aku lihat Mbak Tevi katanya kenal sama orang dan teman-teman baru. Ada nggak sih Mbak cerita lucu waktu ketemu teman-teman lucu ini? Oke, ya kalau cerita lucu ada sih banyak ya pastinya, karena kita itu diploma ya, Mapres diploma teman-teman kalau aku sendiri, dan itu banyak banget ternyata, kayak ada yang pegiat budaya, jadi bisa nari, bisa musik, tembang juga gitu. Terus ada juga nih mas-mas yang memang fokusannya ke teknopreneur gitu, dan ternyata juga ada teman-teman yang pedulinya tuh ke difabel. Jadi memang banyak sekali kriteria, dan lucunya adalah waktu itu kita disuruh performance ya Mbak ya, jadi kayak dadakan gitu. Akhirnya yang mas-mas tari kreasi ini tadi yang pegiat budaya itu bikin koreo dalam waktu hampir 24 jam. Terus ya hampir 24 jam, keren banget. Jadi akhirnya masnya tuh mungkin kita semua kan untuk bikin koreo, akhirnya dipilih. Ada juga mas-mas yang dari Undip teman-teman, nah itu juga bisa tari, tapi emang bukan tari tradisional gitu. Jadi difokuskan ke tari kreasi, dan akhirnya mas-mas yang tadi yang pegiat budaya itu mengajar kami semua dan bikin koreo bareng mas-mas Undip ini, dan ada satu lagi cewek, dan ini memang jago tari gitu. Berarti yang pernah ditarikan sama Mbak Tevi yang gini iya itu. Iya, itu hasil koreo dari masnya, keren banget sih. Teman-teman jangan lupa tonton ya, karena ada siaran ulangnya ya. Iya, ya, betul. Bisa tonton. Karena itu lucu banget sih, ada kayak gini-gininya. Keren banget. Iya, dan tau gak sih Mbak, ternyata lucunya tuh bukan hanya di situ. Sebenarnya kita kan udah bikin konsep baru kan, tapi ternyata ada perubahan. Nah itu malah menurutku yang paling lucu, akhirnya bentuk koreo baru lagi. Iya, kita udah latihan sepanjang itu terus gak jadi, akhirnya jadi koreo yang baru itu. Wah, itu berapa kali berarti ganti konsepnya? dua kali. Gila, semua kayak wow. Apresiasi sama teman-teman semua. Untungnya berhasil aja ya, ada yang salah nggak nih? Sebenarnya ada sih ya pasti ya, namanya juga manusia ya, apalagi kita belajarnya hampir 24 jam ya kan. Coba kalau Mbak sendiri, kalau ada 24 jam gimana nih? Untung aja ini kesalahannya kecil kan? Iya dong, pastinya. Alhamdulillah ya, tadi sebenarnya mau kalau Mbaknya bilang kayak nggak ada kesalahan, aku ya udah wah gitu, ternyata ada kesalahan kecil ya, nggak apa-apa. Nah itu ya emang kita manusia lah ya, tidak salahnya, tapi overall keren banget. Teman-teman coba tonton deh, karena aku kemarin nonton dan itu lucu banget, seru banget. Tonton ya teman-teman semua, ada di live Puspesnas gitu. Nah selanjutnya nih, kan tadi Mbak Tevi udah bahas ada orang-orang tuh fokusnya ada tertentu gitu. Kalau kita ingat ya teman-teman, di episode pertama Mbak Tevi itu bilang fokusannya itu ingin berdampak, jadi agent of change. Nah kalau sekarang Mbak Tevi udah upgrade nih jadi Mapres 2 Nasional. Apa sih tujuannya sekarang? Apa sih yang ingin difokuskan sama Mbak Tevi sebagai Mapres 2 Nasional? Oke, jadi untuk saat ini tuh malah lebih ke tanggung jawab sih teman-teman rasanya, karena kan yang dulu itu sebagai Mapres ITS gitu ya, yang hanya lingkup ITS saja, tapi setelah udah dinobatkan sebagai Mapres 2 Nasional nih, rasa tanggung jawab kita juga semakin besar karena menerima sebuah amanah tersebut gitu, dan jadinya harus bisa lebih menginspirasi banyak orang lagi dan berdampak sosial di seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Dan dari aku sendiri pengennya sih bikin suatu program gitu sih Mbak, jadi yang bikin berdampak seluruh masyarakat Indonesia tapi lewat mahasiswa terlebih dahulu programnya itu, dan rencananya memang ada sama teman-teman diploma, jadi berkolaborasi gitu. Ini lagi
digalakkan ya. Iya benar, itu lagi memikirkan konsep dan kedepannya seperti apa sih, nanti tunggu aja ya. Tunggu aja teman-teman stay tune aja. Kita tunggu, katanya ini ada gebrakan apa lagi ya? Ada gebrakan baru teman-teman. Dan oke ya, dulu tuh kan bawa nama Inas doang. Kalau sekarang bawa nama nasional, ada nggak sih kayak pantangan-pantangan atau ketakutan-ketakutan gitu? Terus saya kalau misalnya utang-utang itu enggak sih ya sejauh ini, cuman ya lebih itu tadi sih tanggung jawabnya lebih besar lagi ya, karena ini kan amanah gitu ya. Jadi harus gimana caranya bisa menginspirasi banyak orang, terlebih dari masyarakat Indonesia agar terus bisa berprestasi dan menghasilkan sesuatu yang berdampak itu tadi. Bukan hanya skala ITS tapi juga harus bisa skala nasional gitu. Jadi kita kayak harus menginspirasi. Kalau fashion, kan kalau dulu kita pernah bahas ya teman-teman. Coba deh nonton episode 1, kita tuh pernah bahas tentang fashion. Kalau sekarang nih, ini fashionnya udah bukan pas ITS lagi, fashionnya udah pas nasional. Ada ya sih fashion gitu atau takut salah atau apa mungkin ya? Oke, kalau pressure itu tentu ada ya di setiap orang. Cuman ya lagi-lagi teman-teman, pressure itu malah menjadi aku semakin termotivasi untuk bisa bertanggung jawab atas amanah yang diberikan ini. Jadi semakin tinggi pengangguran yang kita capai, juga semakin tinggi juga apa yang kita akan buat dampaknya. Semakin besar dampaknya, semakin besar inovasinya juga gitu. Iya sih, kalau dulu tuh Mbak Teti pernah bilang kalau ya emang ada sih pressure untuk memenangkan kehidupan nasional, tapi itu makin ingin membuktikan. Iya benar. Sekarang makin ingin berdampak ya. Iya betul. Pastinya juga dampaknya harus secara sosial dan skala besar juga nih Mbak. Karena kan apalagi kita udah nasional yang meluas gitu kan. Iya aku mau nanya dong Mbak, kalian tuh pasti membawa kembali amanat ini, kalian tuh sendiri-sendiri atau kita secara berkelompok gitu? Saya pasti yang mapres kan ada juga ya, juga sama dari dia dan juga ada yang kemarin aku lihat sih ada mapres yang tadi ya kayak budaya dan juga yang lain-lain. Nah itu kalian bekerja secara kelompok atau pressure-nya dibawa sendiri takutnya nih? Oke, jadi kalau misal perihal itu pastinya ya semua finalis ataupun pemenang yang mapres kemarin itu pasti juga terpressure juga. Cuman ya itu lagi-lagi kita tuh harus membuktikan bahwa pressure ini tuh malah membuat kita itu semakin termotivasi gitu. Jadi harus bisa semakin berdampak gitu. Dan yang sekarang ini aku tahu banyak pemenang-pemenang itu mereka juga akhirnya bikin suatu program-program dan akhirnya kita mau berkolaborasi buat gebrakan baru ini gitu. Jadi intinya kayaknya kita semua merasa pressure sama, tapi gimana membuat pressure ini tuh jadi sesuatu yang lebih baik dan berguna dan juga berkolaborasi gitu. Betul. Berkolaborasi. Kita tunggu ya kolaborasinya dari Mbak Tepi. Nanti Mbak Tepi sharing dulu Instagramnya kemarin belum? Oke, boleh. Jadi Instagramku adalah @tepi TEPYYLN_. Nanti ada 2 ya teman-teman. Silakan nanti buat teman-teman sharing sebentar, baik itu mau press ataupun sesuatu yang berdampak, nanti silakan aja DM. Di DM boleh berarti Mbak? Boleh banget Boleh. teman-teman. Ayo kita sharing banyak-banyak dan kita bikin suatu gerakan baru. Oke, gerakan, kita tunggu gerakan Mbak Tepi. Tapi sebelum itu aku mau pertanyaan terakhir. Pertanyaan sih aku sebenarnya ini pesan dari Mbak Tepi. Karena kita udah sharing nih ya dari zaman waktu TS, sekarang aku jadi di nasional. Aku tuh mau Mbak Tepi memberikan pesan untuk adik kita selanjutnya. Gimana sih untuk menjadi balas itu? Kalau dulu jelasnya kita harus berdampak, tapi dari diri kita sendiri duluan apa? Gitu. Pesan-pesannya untuk ditunggu ke depannya sebetulnya sama sih selanjutnya. Oke, jadi pesan dari aku pertama nih Mbak ya, jadi jangan takut untuk mencoba sesuatu hal baru. Karena biasanya adik-adik atau maba ini kan takut gitu ya untuk mencoba sesuatu hal baru, kayak enggak takut banget, apalagi ini gini gitu kan. Itu coba dulu teman-teman, karena sesuatu yang nggak kalian coba itu kalian nggak akan tahu hasilnya gimana. Jika pun nanti kalian gagal itu masih bisa dan harus balik lagi, karena kita nggak tahu kedepannya apa. Dan pada dasarnya itu setiap manusia kan pasti memiliki suatu kesempatan atau mimpi ya. Tapi untuk mengambil suatu kesempatan itu tergantung dari kita masing-masing. Jadi kalau misalkan ada kesempatan silakan diambil aja, daripada nanti hasilnya kan zong gitu kan. Jadi coba dulu, mulai lagi dan silakan explore banyak hal dan coba hal baru. Jangan takut untuk mencoba dan ambillah kesempatan itu jika kalian dapat kesempatan. Keren banget lu Mbak Devi. Itu aku sudah jelas dulu soalnya emang ya sih jangan mencoba, jangan negatif. Iya, benar-benar. Harus afirmasi positif nih Mbak. Afirmasi Gitu. positif. Karena kan apa ya, kita kan sebagai apa sih harus bisa memotivasi banyak orang. Kalau misalkan orang itu melihat kita ada negatif ya kan juga agak enak gitu kan. Kita harus menyebarkan aura-aura positif dan juga menginspirasi banyak orang itu tadi. Keren banget. Aku bangga banget bisa memoderatori ini Mbak Devi 2 kali dan mungkin ini bisa jadi episode terakhirnya Mbak Devi karena tidak jadi makan nasional ya, kayak udah selesai gitu. Tapi semoga selanjutnya mengemban amanah dengan baik. Amin. Dan gebrakannya semoga lancar. Amin. Semakin lancar. Semoga kolaborasinya set. Siap. Harus ya
Siap nggak Mbak kalau misalkan Mbak aku ajak buat kolaborasi gebrakan baru ini? Siap dong. Mari kita Kita gebrak. mau bersikap ini kan mau berdampak. Oh iya benar. Berdampak. Betul. Yes, betul. Oke, mungkin sampai situ aja episode kita kali ini dan semoga teman-teman bisa mengambil hal-hal baik yang bisa teman-teman jadikan inspirasi. Oke, itu aja. See you. Bye bye.